Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini saya akan nge-vlog tentang keistimewaan Rasulullah. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat. Tak lupa pula marilah kita sanjungkan salat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang tidak akan ada lagi Rasul setelah sepeninggalan beliau. Dengan demikian, kalau ada manusia mengaku dirinya sebagai Nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu kekeliruan yang sangat besar. Di antara sekian banyak Nabi dan utusan Allah yang pernah hidup di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang menempati kedudukan paling tinggi, paling mulia dan paling sempurna. Oleh karena itu, beliau dikaruniai sejumlah keutamaan yang tidak Allah karuniakan kepada nabi-nabi sebelumnya. 1. Rasulullah diutus untuk semua golongan. Syariat nabi-nabi terdahulu hanya berlaku khusus untuk kaum mereka saja. Adapun syariat Nabi Muhammad berlaku untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. 2. Dihalalkan bagi Rasulullah ghanimah. Ghanimah secara bahasa ialah apa-apa yang diperoleh manusia melalui usaha. Adapun dalam terminologi fikih adalah harta rampasan perang, yakni harta yang diperoleh dari musuh melalui peperangan yang pembagiannya diatur oleh agama. Di antara penguat dalil ini firman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsah wa lirasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ketahuilah sesungguhnya apa yang saja yang dapat kamu peroleh dari hasil ghanimah rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. 3. Tanah sebagai masjid dan alat bersuci. Umat-umat terdahulu hanya boleh melaksanakan ibadahnya di tempat ibadah mereka tanpa terkecuali. Adapun umat Muhammad SAW boleh mengerjakan sholat di semua tempat di bumi ini selama tempat tersebut tidak dilarang oleh syariat, seperti kandang hewan, kuburan, dan kamar mandi. Hadis ini juga menetapkan adanya syariat tayammum bagi umat Muhammad SAW, dan hadis tersebut juga menunjukkan bahwa hukum asal bumi adalah suci serta dapat digunakan untuk sholat dan tayammum. 4. Ditumbuhkan rasa takut kepada musuh. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dalam mengalahkan musuh-musuhnya yang dibantu oleh pasukan dari langit. Pertolongan ini bersifat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.
Ketika Rasulullah dan kaum muslimin akan berjalan menuju medan perang, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan perasaan takut ke dalam hati musuh, sedangkan keberadaan Rasul dan kaum muslimin masih sangat jauh dari mereka. Kira-kira berjarak 1 bulan jika ditempuh dengan pasukan perang. 5. Diberikan izin untuk memberi syafaat pada hari akhir. Syafaat adalah penengah perantara bagi yang lain dengan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Ada beberapa macam syafaat yang akan didapatkan kaum muslimin pada hari akhir kelak. Adapun syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan syafaat yang paling agung. Ketika manusia tertimpa kesedihan dan kesukaran yang tidak mampu mereka pikul pada hari kiamat, mereka akan meminta pertolongan kepada orang yang bisa memohonkan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan mereka dari keadaan yang demikian. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Namun para nabi yang mulia tersebut tidak bisa memberi syafaat, sehingga akhirnya meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun bangkit untuk memohonkan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengabulkan permohonan beliau seraya menerima syafaat. Inilah beberapa bentuk keistimewaan Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW, dari sekian banyak kelebihan yang beliau miliki. Semoga dengan kita mengetahui keistimewaan beliau, kita menjadi lebih cinta dan memperbanyak sholawat kepada beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.